Bikin dendeng balado basah untuk menu Lebaran Idul Adha. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, untuk menu kali ini khusus Lebaran Idul Adha, aku mau bikin dendeng balado basah. Nah, ini pas banget malamnya aku habis pulang dari pasar beli daging. Nyampe rumahnya itu aku langsung rebus aja pakai air kelapa. Terus ini aku tambahkan bumbu cemplung, aku pakai daun salam, daun jeruk dan juga sereh. Lalu untuk bumbu bubuknya, nah ini tuh bumbu dendeng yang dikirim sama mertua aku. Ini aku masih punya 2, jadi kali ini aku pakainya 1 aja. Untuk satunya itu aku sisain buat besok-besoknya lagi. Oke, ini bumbunya udah aku masukkan semuanya, bumbu keringnya ya untuk bumbu dendengnya. Terus tadi juga udah aku masukkan daun salam, daun jeruk dan juga sereh. Untuk daun-daunan juga aku pakainya agak banyakan supaya rasa dagingnya nanti itu makin mantep. Nah, ini udah aku masukkan semua bumbunya. Jadi ini tinggal kita masak aja atau kita rebus aja dagingnya sampai empuk. Kalau kalian bertanya berapa lama dagingnya itu direbus, jujur aku tuh nggak pakai waktu pas ngerebus dagingnya ini. Yang jelas dagingnya ini aku rebus sampai bener-bener empuk atau airnya itu sedikit menyusut ya. Nanti juga bisa kita rasain kok dagingnya itu udah empuk atau belum. Kita ambil aja satu dagingnya, terus nanti kita cobain dagingnya itu udah empuk atau belum. Kalau dirasa udah empuk, kita bisa selesaikan proses perebusan dagingnya. Tapi kalau dirasa masih belum empuk, bisa kita rebus kembali sampai yang benar-benar empuk. Pokoknya dikira-kira aja ya. Dan ini untuk proses perebusan dagingnya udah selesai menurut aku. Tadi udah aku tes satu dagingnya dan itu benar-benar udah empuk banget. Oke, videonya ini aku lanjut ke besok harinya bun. Pagi hari setelah aku sholat Idul Adha. Ini daging yang udah aku rebus tadi malam. Aku sengaja biarin dagingnya ini tetap di panci biar bumbunya itu makin meresap ke dagingnya. Nah, ini setelah aku pisahin daging dan juga air rebusannya. Untuk airnya itu jangan dibuang ya, karena nanti mau kita pakai lagi. Lalu untuk dagingnya ini mau digeprek dulu. Dan untuk ngegeprek dagingnya ini tuh dikerjain sama suami aku. Ini kalian bisa lihat ya, dagingnya itu lembut banget, apalagi setelah digeprek jadi tipis kayak gini. Pokoknya ini tuh mantul banget dah untuk dendeng balado basahnya. Oke, berhubung ini suami aku udah mau selesai ngegeprek ini dagingnya, aku lanjut aja deh mau ngerebus bumbu balado yang mau aku pakai nanti. Jadi ini tuh aku cuma pakai cabai merah keriting, bawang merah sama bawang putih, pakai banyekan ya. Namanya juga balado basah, jadi bumbu baladonya itu harus kita pakai bener-bener banyak. Dan ini aku masukkan dulu ke air yang udah aku rebus tadi. Airnya itu udah mendidih tadi ya. Aku masukkan semua bumbu balado yang mau aku pakai dan ini tinggal kita rebus aja sampai semuanya itu matang, sampai cabenya itu udah agak layu gitu ya, pokoknya sampai matang deh. Nah, kalau udah mendidih kayak gini dan udah selesai untuk perebusan bumbu baladonya, ini langsung aja mau aku angkat dulu cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih yang udah aku rebus tadi. Oh ya, untuk bikin balado basahnya ini aku nggak pakai tomat ya, cukup bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting. Sedangkan untuk tomat yang ada di keranjang itu tuh mau aku pakai untuk bikin jengkol balado nanti. Oke, lanjut aja, ini aku mau selesain dulu ngangkatin bawang merah, bawang putih sama cabai merah keriting yang udah aku rebus tadi. Kalau udah ini kita biarkan dulu ya. Biarkan sampai uap panasnya itu berkurang dan lanjut aku rebus kembali ini air karena aku mau ngerebus jengkol. Jadi ini tuh jengkol requestan dari suami aku. Jengkolnya juga udah aku rendam semalaman, tinggal aku rebus aja. Ini tuh aku cuma tambahin daun salam aja sekitar 2-3 lembar. Dan ini aku rebus aja sampai mendidih, sampai jengkolnya empuk. Pokoknya sampai mendidih aja sih ya. Ya pastinya kalian juga udah tahu lah ya cara ngerebus jengkol. Oke, untuk jengkolnya juga udah matang, ini bisa kita angkat. Nah, balik lagi ke baladonya tadi bun. Untuk ngulek balado ini juga masih dikerjain sama suami aku. Ini untuk bawangnya juga udah selesai diulek sama suami aku dan tinggal yang ada di cobekan itu aja lagi ya, yang tersisa yang belum diulek. Oke, berhubung udah mau selesai tadi suami aku ngulek baladonya, aku lanjut aja mau goreng dendeng ataupun daging sapi yang udah digeprek sama suami aku tadi. Ini wajib banget sih kita goreng sebentar.
Sebentar aja ya kita gorengnya, jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti dagingnya itu malah keras dan gak lembut lagi. Nah, kita gorengnya itu cukup sampai pinggirannya aja yang berwarna coklat, nggak sampai ya keseluruhan dagingnya itu berwarna coklat ya. Kira-kira aku ngegorengnya itu seperti ini bun, jadi cukup pinggirannya aja yang berwarna coklat. Nah, ini udah cukup sih menurut aku, jadi aku mau langsung angkat aja semua daging yang udah aku goreng ini. Nah, setelah aku angkat semuanya, aku lanjut aja dia masukkan semua bumbu balado yang udah diulek sama suami aku tadi. Ini kita masukkan semuanya ya, kita cemplungin aja langsung ke minyak yang udah dipanaskan. Kalau udah lanjut aja kita aduk-aduk dulu biar tercampur merata. Ini cabai sama bawang merah dan bawang putihnya, aduk-aduk terus. Mantep banget ya, bikin dendeng balado basah dengan baladonya yang super nampol kayak gini. Oke, lanjut aja kita masukkan bumbu dapur lainnya seperti kaldu ayam, kemudian juga ada garam halus. Masukkan secukupnya aja, kita kira-kira aja ya, toh nanti masih bisa kita cobain pas di akhir. Jadi kalau nanti masih belum kurang atau belum terasa garamnya bisa ditambahin ya. Nah, masukkan juga bumbu cemplung, ada serai aku pakai 2 batang, itu udah aku geprek. Kemudian daun salam aku pakai 2 lembar. Untuk daun jeruknya ini aku pakai agak banyakan. Kenapa? Karena daun jeruknya ini ukurannya kecil-kecil, makanya aku pakai agak banyakan. Dan kalau udah kita aduk-aduk kembali, masak sampai bumbu baladonya ini benar-benar matang. Jadi kita diamin aja dulu ya, kita cuekin sampai bumbu baladonya itu matang. Skip aja bun, ini setelah matang bumbu baladonya, ini mau aku ambil sedikit, sebagian nih mau aku ambil karena mau aku jadiin balado untuk jengkolnya. Jadi untuk jengkolnya itu nggak perlu aku ulek lagi ya, aku ambil aja balado dari dendengnya ini. Ini aku ambil sebagian aja, nggak banyak sih. Nah, ini cukup sih untuk bikin jengkol baladonya. Kemudian untuk dendengnya ini bakalan aku tambahkan lagi sama air rebusan dagingnya tadi. Kenapa kita pakai air rebusan daging? Karena di air rebusan dagingnya tadi udah kita masukkan bumbu kering ya bun, yang khusus bikin dendeng. Jadi nggak perlu lagi kita tambahin bumbu bubuknya lagi, karena di air rebusan dagingnya tadi udah berasa banget bubuk dendengnya itu. Jadi cukup kita tambahkan aja air sisa rebusan dagingnya tadi. Nah, kalau udah aku langsung aja masukkan daging sapi yang udah aku goreng tadi. Ini tinggal kita aduk-aduk aja bun, biar tercampur merata. Dan kita masak sebentar aja, yang penting sampai bumbunya itu meresap ke dagingnya. Gimana bun untuk resep kali ini? Ngiler banget dong pastinya dong. Apalagi aku sambil ngedit aja tuh ngiler banget, padahal udah makan loh aku, tapi tetap aja ngiler banget. Oke deh bun, untuk dendeng balado basahnya ini udah selesai. Ini bisa kita sisihkan dulu. Aku lanjut mau masak jengkol. Untuk jengkolnya ini tadi juga udah digeprek sama suami aku. Ini tuh mau aku goreng sebentar aja ya ngegoreng jengkolnya. Lanjut aku mau tumis tomat, karena di balado dendengnya tadi itu nggak pakai tomat, jadi untuk bikin jengkolnya ini aku pakai tomat. Ini tomatnya aku pakai 1 buah atau 1 biji tomat yang udah aku iris-iris seperti ini. Bakalan aku tumis dulu sampai tomatnya itu hancur, dan kalau udah baru deh aku masukkan baladonya tadi yang aku ambil sebagian dari dendeng balado basah. Nah, ini tinggal kita campur-campur aja. Ini nggak perlu lagi kita tambahin garam halus maupun kaldu ayam, nggak perlu ya, karena tadi udah kita tambahin pas bikin dendeng balado basahnya. Jadi ini cukup kita tumis-tumis aja sebentar, oseng-oseng aja sebentar sampai mateng dan tercampur merata sama tomatnya. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, cemplungin aja deh jengkol yang udah kita goreng tadi. Cemplungin semuanya, aduk-aduk rata semuanya sampai tercampur merata seperti ini. Dan kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu, mau langsung dimasukkan ke piring juga boleh. Oke, untuk jengkol baladonya juga udah selesai. Lanjut aku mau bikin menu terakhir. Banyak banget ya bun menu kita di hari lebaran Idul Adha kali ini. Jadi untuk menu terakhir ini aku tuh mau bikin sayur. Karena tadi 2 menu pertama udah kita bikin yang pakai cabai dua-duanya, jadi kali ini aku mau bikin sayur aja, kita bikinnya berkuah ya. Ini untuk bumbu halusnya itu aku cuma pakai bawang putih aja, aku pakainya 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Lalu aku tumis sampai warnanya itu agak kecoklatan. Kalau udah, masukkan air secukupnya, lalu masukkan sayuran yang mau kita pakai. Untuk kali ini sayurannya itu aku pakai wortel dan juga buncis.
Lalu masukkan bumbu dapur seperti kaldu ayam dan juga garam halus, masukkan secukupnya aja. Aku juga mau tambahkan sauri saus tiram sedikit aja sih biar ada rasanya. Nah ini udah selesai semuanya, aku masukkan bumbu-bumbunya, tinggal kita aduk-aduk aja biar tercampur merata. Dan ini juga bakalan kita masak sampai empuk. Biar lebih cepat matangnya, ini pancinya mau aku tutup dulu dan simsalabim abrakadabra, ini udah selesai untuk sayurnya. Masya Allah untuk sayurnya juga udah selesai ya. Ini bisa kita matikan apinya dan langsung aja pindahin ke piring. Oke bun, ini dia menu masakan aku untuk lebaran Idul Adha. Masya Allah banget ya. Ada dendeng balado basah, kemudian juga ada sayur buncis sama wortel dan juga jengkol balado. Jujur ini aku lihat videonya aja sampai ngiler loh. Aku ngeditnya ini bener-bener kayak aduh lapar banget tau nggak. Lihat dendeng balado basah yang bener-bener menggoda banget ya bun. Apalagi ada jengkol, wah makin lengkap aja untuk menu kita hari ini. Ya udah deh bun, berhubung aku udah selesai nih masak untuk menu lebaran Idul Adha kali ini. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Thanks banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Pokoknya buat kalian yang nge-support aku dari awal, thanks banget ya. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan selamat beraktivitas untuk kalian semuanya. Oh ya, buat kalian yang bingung daging kurban mau diolah seperti apa, mending dibikin ini aja ya bun, dijamin bakalan nagih banget. Oke, sekian dulu, bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.